waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk Bapak dosen dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama Ventris Talas, NIM 1703080012, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, semester 7, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Terapan, yaitu mereview buku yang ke-9 dengan judul buku tersebut berjudul tentang gender, kesehatan, dan teknologi informasi yang ditulis oleh Ellen Balka. Baik, kita akan masuk di penjelasannya, itu kesehatan dan internet sebagai situs konstruksi gender. Kesehatan dan jenis kelamin dapat dipahami sebagai terkait erat atau bahkan dibangun secara padat, seperti yang dikomentari sebelumnya oleh Balka, Green, and Henwood. Buku ini kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh perpecahan gender dalam pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah dan melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak, sementara mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri. Menurut Doyle 2001, Diakin dan Naidoo pada tahun 1995, sejalan dengan konsep tradisional tentang feminim, pria juga mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender, misalnya para pekerja yang mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan pria golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan sehubungan dengan pembentukan identitas maskulin. Doyle misalnya telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria heteroseksual biasanya menuntut pengambilan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut Doyle pada tahun 2001, komentator lain menjelaskan fakta bahwa pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko, termasuk praktek seks yang tidak aman yang berkaitan dengan pengembangan identitas maskulin, hegemoni. Ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan untuk memperlihatkan kejantanan yang keras mungkin menjelaskan keengganan untuk berkonsultasi dengan dokter sewaktu timbul masalah dan menanggapi pesan pendidikan kesehatan dengan serius. Menurut Doyle 2001, Griffinits tahun 1996, eksekutif NHS pada tahun 1998, pria lebih kecil kemungkinannya daripada wanita untuk meminta nasihat dari teman sebaya, majalah buku dan televisi. Pria-pria kelas menengah lebih cenderung daripada teman sebayanya dengan mengakses dan menanggapi informasi promosi kesehatan dari selebaran dan iklan. Tetapi pada umumnya pria lebih kecil kemungkinannya daripada wanita yang mengandalkan pengalaman teman-temannya, lebih suka hidup normal. Suatu penelitian atas penggunaan layanan kesehatan seksual oleh para pemuda mendapati bahwa rata-rata pemuda tidak mungkin mendapatkan bantuan untuk dukungan apapun jika ia mengalami problem. Menurut Bidul dan Black 2001, struktur dan praktek yang berkaitan dengan jenis kelamin ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, mengingat adanya peningkatan sarana yang lebih tidak bertatap muka untuk mengakses informasi kesehatan dan berkomunikasi dengan para profesional perawatan kesehatan. Di Inggris, kios-kios langsung dan informasi secara langsung NHS di tempat-tempat seperti stasiun kereta api dan pusat perbelanjaan semuanya menjadi lebih umum pada tahun-tahun belakangan ini. Dan beberapa komentator tentang kesehatan pria berpendapat bahwa penyediaan sumber informasi kesehatan yang lebih anonim justru akan meningkatkan akses manusia terhadap perawatan kesehatan. Misalnya, Ban berpendapat bahwa keberhasilan bantuan organisasi impotensi yang menerima puluhan ribu panggilan dari pria tentang disfungsi ereksi memperlihatkan pentingnya pelayanan yang lebih bersifat
konfidensial bagi pria. Sehubungan dengan pertemuan medis, gender kembali muncul sebagai faktor signifikan membentuk dan dibentuk oleh pertukaran yang terjadi antara pasien dan praktisi. Misalnya, pria menerima lebih sedikit waktu dokter dalam pertemuan medis daripada wanita, dan diberi sedikit penjelasan yang singkat, sederhana maupun. Selain itu, meskipun pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku risiko tinggi, mereka tidak menerima nasihat atau untuk mengubah faktor-faktor risiko daripada wanita selama pemeriksaan. Seperti yang didapati di pengadilan, hanya 29 pemeriksaan diri secara testis dibandingkan dengan 86% yang memberikan petunjuk kepada wanita tentang pemeriksaan daripada payudara pada tahun 2000. Selain itu, klinik-klinik yang dioperasikan manusia pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1990-an, tetapi tidak lepas landas dengan cara yang sama seperti yang dilakukan klinik-klinik wanita maupun sebelumnya. Oleh karena itu, ada sejumlah cara yang menganggap gender dapat membentuk praktek-praktek yang struktur perawatan kesehatan dan yang di dalamnya. Sebaliknya, struktur dan praktik kesehatan dapat dipahami sebagai bagian dari pembentukan identitas dan praktik gender dalam perawatan kesehatan. Kami berpendapat bahwa proses pembangunan paralel sedang berlangsung sehubungan dengan internet. Diskusi mengenai gender dan internet seharusnya berada dalam literatur yang lebih luas mengenai hubungan gender teknologi, namun studi tersebut memiliki sejarah panjang yang tidak dapat ditinjau kembali secara mendalam. Di sini cukup untuk menyatakan bahwa seiring waktu telah ada pergeseran fokus dari wanita ke gender dan dari eksklusivitas dan penyertaan ke pemahaman yang lebih bernuansa tentang cara-cara di mana gender dan teknologi saling melengkapi. Fokus pada jenis kelamin memungkinkan analisis tentang bagaimana pria dan wanita secara gender dan pada kekokohan dari hubungan yang dianggap jantan dan teknologi seringkali sangat kontraks dengan variasi yang jelas dan dalam praktek. Kekhawatiran utama dalam penelitian gender dan teknologi kemudian adalah ketegangan yang sering terjadi antara dalam istilah Harding, gender, simbolis, struktur gender, dan identitas gender. Menurut Harding pada tahun 1986, sebagaimana telah ditunjukkan di tempat-tempat lain, Henwood pada tahun 1996, Henwood dan Hart pada tahun 2003, tiga aspek gender ini dapat dipahami sebagai saling terkait, tetapi tidak berarti bahwa mereka selalu menarik ke arah yang sama. Oleh karena itu, meskipun jenis kelamin dan teknologi dapat dipahami sebagai kategori budaya yang digunakan dalam percakapan populer sebagai cara untuk menjadikan segala sesuatu dikenal dan lebih mudah dihadapi, Lieb pada tahun 2003, kita perlu tetap waspada terhadap praktik dan proses perubahan yang menyebabkan simbol-simbol seperti itu. Mobilisasi tersebut mungkin akan lebih nyata jika struktur gender dan atau identitas tradisional dianggap terancam. Misalnya pada studi Henwood tentang reaksi terhadap inisiatif berbasis di Britania Raya di pertengahan tahun 1980-an, dia berpendapat bahwa penanda gender dan esen telah dinyatakan kembali sebagai respon langsung terhadap batas-batas gender yang dianggap ancaman terhadap batas-batas gender tradisional dengan inisiatif yang sama. Henwood pada tahun 1996. Dalam bab ini kami berpendapat bahwa proses yang sama terjadi sebagai tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan terhadap binari gender tradisional oleh ceramah pasien yang terinformasi. Internet tidak memiliki arti yang tetap dan dalam istilah gender tidak dapat dipahami dalam kondisi biner seperti merah muda atau biru. Ia terus berkembang dan artinya dibangun dalam penggunaan serta dalam produksi. Seperti yang dikatakan Miller dan Slater, internet bukanlah ruangan siber yang tidak bertuan. Sebaliknya banyak teknologi baru digunakan oleh beragam orang dalam situasi dunia nyata yang berbeda, menurut Miller dan Slater pada tahun 2000. Der Binaries terus beredar tidak hanya dalam wacana populer tetapi juga dalam representasi media dari internet, dan tidak kurang
jelas mungkin dalam wacana akademis juga. Dorer telah menunjukkan bahwa dalam fase ketiga internet ditandai oleh komersialisasi, media tidak lagi menyebut diri mereka secara khusus. Untuk secara teknis, pengguna pria dan menyebut wanita sebagai ibu juru masak dan konsumen. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Selamat siang.